Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dendam Arwah Dita. Capek banget hari ini, ucap Heru saat merebahkan tubuhnya di sofa. Mas, udah pulang? Pulang kapan emangnya mas? Kok aku gak denger mas salam? Tanya Dita saat mau keluar rumah. Ia menyalami punggung tangan suaminya. Barusan. Mau kemana kamu? Kok dandan cantik begitu? Pasti mau godain cowok-cowok di luar sana ya? Tanya Heru dengan nada tak suka melihat penampilan dari istrinya. Apaan sih mas? Orang aku cuma pakai daster doang kok. Masa kayak gini dibilang dandan? Aku gak dandan loh mas, cuma pakai pelembab bibir saja biar gak kering bibirnya, jawab Dita dengan terheran. Emang mau kemana sore-sore begini ya? Tanya Heru lagi. Mau ke warung Bu Suci mas, mau beli minyak sama telur, sekalian bumbu dapurnya juga. Soalnya kan sudah habis semua stoknya. Oh, sudah, sahut Heru dengan cuek. Dita pun pergi keluar rumah berjalan kaki karena ia tak bisa menaiki sepeda motor. Untung saja jarak dari rumahnya ke warung hanya beberapa meter saja dari rumahnya. Bu Suci, aku pesan telurnya ya bu 1/2 kilo, sama minyaknya 1 kilo ya bu, ucapnya Dita setelah sampai di warung kelontong itu. Siap, apalagi? Tanya Bu Suci pemilik warung itu. Oh iya bu, sama penyedap rasa ayamnya 1 renteng ya. Bu Dita, lagi belanja bulanan ya bu? Tanya Bu Ima tetangganya Dita, yang saat itu juga berbelanja di warung itu juga. Iya Bu Ima, cuma beli telur sama minyak doang kok, jawab Dita dengan lembut. Oh, udah besar juga ya bu perutnya. Emangnya udah berapa bulan sih bu? Tanya Bu Ima dengan penasaran. Udah 9 bulan ini bu, katanya sih sekitar 1 mingguan lagi lahir, jawab Dita kepada Bu Ima. Saat dia sedang berbincang, tiba-tiba Bu Suci menyela. Ini Bu Dita, totalnya 50.000 ya bu. Oh iya bu, ini uangnya, ucap Dita sambil menyerahkan uang 1 lembar berwarna biru. Singkatnya sesampainya di rumah, Dita mendapati suaminya yang tertidur dalam posisi memegang ponselnya, yang dimana ia sedang bermain sebuah game online. Dita langsung mengambil ponselnya untuk mengeceknya, tetapi saat itu Heru terbangun. Ia menyadari ponselnya ada di dalam genggaman tangan istrinya. Ponsel itu pun langsung diserobot sama Heru. Dita pun lalu terkejut. Main game apa itu kamu mas? Tanya Dita penasaran. Apaan sih? Cuma game biasa kok. Ya siapa tahu hoki bisa dapat uang, jawab Heru kepada Dita. Emangnya bisa mas? Cuman main game doang tapi bisa dapat uang? Tanya Dita tak percaya. Bisa lah. Sudah, sana masak saja. Mas lapar belum makan, usir Heru kepada Dita. Dita mendelik sebal karena setiap kali ia menanyakan tentang game yang sering dimainkan suaminya, pasti dia tidak diberitahu, dan malah berakhir ia diusir seperti tadi. Kalah mulu. Kapan nih dapat jackpotnya ya? Mana udah habis modal 800.000 lagi, gumam Heru dengan gusar. Sebenarnya main game apaan sih itu mas Heru? Emangnya ada ya game yang bisa ngasilin uang? Celoteh Dita sambil memasak telur yang baru dibelinya. Mama, kakak udah wangi, pekik Farhan, anak laki-laki pertamanya Dita dan Heru, yang saat itu baru berusia 4 tahun. Sayang,
Sini coba Mama cium, ucap Dita sambil mengendus pipi anak laki-lakinya itu. Wah, iya udah wangi. Kakak tunggu di meja makan dulu ya. Bentar lagi Mama selesai masaknya. Nanti kita makan sama-sama ya. Sama Bibi juga, tadi dia diajak, ucap Dita kepada Farhan. Farhan mengangguk pelan. Ia berlari ke meja makan lalu duduk dengan tenang yang di sampingnya ada Jia, ART di rumah itu. Meski mereka mempunyai ART, tetapi kalau urusan dapur Dita semua yang menanganinya. Singkatnya setelah 10 menit kemudian, makanannya pun telah tersaji di meja. Semuanya pun sudah berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Heru terus saja bermain game di ponselnya, meski sekarang ia sedang makan bersama. Tetapi ia tak menikmati hal itu, malah terfokus dengan game online itu. Dita pun langsung menegur suaminya. Makan dulu mas, gamenya nanti lagi kan bisa, ucap Dita sambil menatap Heru yang ada di hadapannya. Makan tinggal makan aja kok ribet, saut Heru yang tak mengalihkan pandangannya dari ponsel. Mas, kita lagi kumpul loh mas. Apa salahnya sih kalau main gamenya nanti? Sekarang pun kita masih bisa berkumpul. Nikmatin dulu waktunya mas, ucap Dita kepada suaminya. Heru lalu menatap Dita dengan tajam. Saat itu Heru menyelesaikan makanannya yang masih setengah. Ia pun sengaja meletakkan sendok di atas piring kacanya itu dengan kasar. Prang! Astaga, gumam Dita. Ia mengelus dadanya karena terkejut. Mas, habisin dulu makanannya, pakik Dita yang melihat suaminya itu berjalan semakin menjauh. Karena tak ada sautan dari suaminya, akhirnya dia pun menyusulnya. Jia, setelah makanannya selesai, langsung kamar saja ya, temenin Farhan tidur. Jangan keluar kamar lagi sampai pagi besok. Jangan lupa, pintunya dikunci, pinta Dita kepada ART-nya. Iya mbak. Jia memang selalu memanggil Dita dengan sebutan mbak, karena memang Dita yang menyuruhnya. Ia tak mau dipanggil dengan ibu, karena Dita menganggap kalau mereka itu saudaraan. Tidak ada perbedaan antara ART dan juga majikan. Lagi pula usia Jia lebih muda daripada Dita, hanya berselisih 5 tahun saja. Kasihan Mbak Dita, dia pasti capek menghadapi suaminya, batin Jia saat itu sambil menyuapi Farhan. Semoga kamu jadi anak yang kuat ya nak, lanjut batin Jia menatap Farhan. Jia sudah tak heran lagi dengan pemandangan yang ia lihat setiap harinya. Ia juga sudah bekerja dengan keluarga Dita selama 4 tahun ini, dari mulai Farhan masih bayi hingga sekarang. Heru dan Dita juga kerap kali ada masalah setiap harinya. Pasti ada saja hal sepele yang membuatnya bertengkar pada hari itu. Heru juga seringkali berbuat KDRT terhadap Dita, padahal Dita tengah mengandung anaknya. Mas, kamu bisa gak sih mas, luangin waktu sebentar aja buat keluarga kita. Kita juga jarang komunikasi loh mas. Kamu lebih asik sama ponsel kamu. Bahkan kalau kita ngumpul pun, kamu gak peduli dengan keadaan sekitar mas, ucap Dita yang kini telah berdiri tepat di hadapan Heru yang duduk di sofa ruang tamu. Tiap hari juga kumpul kok. Kenapa sih selalu saja permasalahan hal begituan? Gak pegel apa itu mulut nyerocos mulu, saud Heru kepada Dita. Mas, kamu ini kepala keluarga loh mas. Harusnya tuh kamu bisa bikin keluarga kita jadi lebih harmonis lagi mas. Kamu tak perhatiin semenjak kamu main game online itu, kita jadi jarang kumpul mas, bercandaan bareng, ngobrol bareng. Sekarang kamu lebih asik sama game itu, celoteh Dita. Ia sudah duduk di samping Heru. Aku juga bentar lagi lahiran loh mas. Aku butuh support dari kamu. Masa kamu gini terus sih mas? Aku tahu kamu capek kerja butuh hiburan, tapi ya gak on time kamu main game online terus dong mas, sampai anak sama istri dilupain. Hari libur aja kamu lebih milih main game itu daripada ngobrol sama aku sama Farhan, imbu Dita kepada Heru suaminya. Ia merasa jengkel karena Heru selalu menyepelekan hal-hal kecil, padahal menurutnya walaupun hal-hal kecil tetapi sangat tetap berharga bagi dia. Udah ngomongnya, tanya Heru. Tak ada sautan dari Dita. Ia lalu menatap suaminya lekat-lekat. Ya udah,
Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Pamit Heru lalu ia menyambar kunci motor yang tergantung di dinding depan pintu kamar mereka. Mau kemana lagi, Mas? Ini sudah mau jam 9 loh. Besok kan kamu kerja, Mas? Tanya Dita kepada Heru. Heru tak menjawab pertanyaan dari istrinya. Ia terus saja berjalan keluar rumah lalu ia membawa motornya entah kemana. Ya Tuhan, kuatkanlah hati hamba, batin Dita. Ia memilih masuk untuk beristirahat sambil menunggu suaminya pulang. Hingga singkatnya pukul menunjukkan 12 malam. Tetapi suaminya pun tak kunjung pulang juga. Dita khawatir karena suaminya tak pulang-pulang. Ia memutuskan untuk tetap menunggunya, tetapi di saat Dita hampir terpejam, saat itu ia mendengar suara suaminya yang mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok. Dita, buka pintunya, Dit. Panggil Heru setengah berteriak. Sontak Dita pun langsung ke depan membukakan pintu untuk suaminya. Mas, panggil Dita dengan matanya yang berkaca-kaca. Ia memeluk suaminya yang diambang pintu itu. Ia sangat merindukan keromantisan dengan suaminya. Tetapi saat Dita masih mengandung anak keduanya, sekarang Heru tidak pernah lagi terlihat romantis dengan Dita. Minggir, usir Heru. Ia melepaskan pelukan Dita lalu memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah. Setelah memasukkan sepeda motornya, Heru pun langsung ke kamar. Lalu Dita pun terus memanggil suaminya. Mas, Mas. Panggil Dita yang membuntuti langkah Heru dari belakang. Apalagi sih? Tidur udah malam. Pinta Heru kepada Dita. Mas, aku minta maaf ya Mas soal yang tadi. Maaf kalau aku selalu nuntut kamu, Mas. Ucap Dita dengan lirih. Iya. Mas, apalagi sih? Berisik tahu. Udah, tidur saja udah malam. Jawab Heru dengan marah. Ia berbaring membelakangi Dita. Padahal saat itu Dita manggilnya karena ia ingin tidur berhadapan dengan suaminya. Namun semua tak berjalan mulus seperti ekspektasinya. Akhirnya mereka pun tidur saling membelakangi. Tanpa Heru ketahui, Dita seringkali menangis akibat ulahnya. Padahal hanya karena masalahnya yang sepele. Hari demi hari berlalu, telah mereka lalui bersama. Entah kenapa meski raganya bersama Dita, Dita tak merasakan kasih sayang penuh dari suaminya. Ia rasa hidupnya biasa-biasa saja, tak seperti dulu yang senantiasa kapanpun, dimanapun mereka berdua selalu menebar keromantisan. Saat Dita sedang memasak, ia merasakan perutnya begitu sakit. Sakit, Mas, tolong Mas, sakit. Pakik Dita memanggil suaminya yang masih tertidur. Jia, tolong saya. Teriak Dita memanggil ART-nya. Jia yang kebetulan masih di belakang rumah membakar sampah. Dia pun langsung berlari masuk tergopoh-gopoh karena mendengar suara dari majikannya. Kenapa Bu? Kenapa Ibu manggil-manggil saya? Astagfirullahaladzim. Tanya Jia yang ucapannya menggantung. Lalu ia pun terkejut setelah mendapati Dita yang duduk di bawah dengan air ketubannya yang sudah pecah. Sontak Jia pun langsung berlari ke arahnya. Ia merangkul tubuh Dita supaya bisa berpindah tempat ke yang lebih nyaman. Ayo Mbak Jia, aku antar ke rumah sakit, ucap Jia saat membantu Dita berdiri. Gak usah Jia, Mbak gak punya banyak uang. Mas Heru juga belum gajian. Mbak minta tolong saja, panggilkan Mbak Karpi saja ya. Panggilkan dia suruh kesini buat bantu persalinannya, saud Dita dengan suara yang lemah. Kalau gitu mending Jia aja yang bantu Mbak. Jia juga bisa, dulu pernah diajarin sama nenek, ucap Jia dengan yakin. Emangnya kamu beneran bisa? Insya Allah bisa Mbak. Dita menatap Jia penuh haru. Meski ia menggajinya tak seberapa, tetapi ia tak pernah mengeluh, tak pernah protes persoalan gaji. Ia merasa seperti memiliki saudara kembar karena Jia memang sepeduli itu. Akhirnya Jia menuntun Dita ke kamarnya. Di kamar Dita ada suaminya yang masih tertidur. Kamar Jia memang berada di sebelah kamar Dita. Dan di depan kamar Dita itu kamar anaknya yang pertama.
Sedangkan di sampingnya itu, kamar yang belum ditempati, tetapi tetap dibersihkan setiap hari supaya tidak kotor. Bahkan, di saat aku memperjuangkan antara hidup dan matiku, kau pun tak peduli, Mas. Batin Dita di saat ia melihat suaminya berbaring di ranjang. Mbak, ayo masuk, ajak Jia yang membuyarkan lamunannya. Dita pun berbaring di ranjang. Ia hanya bisa berdoa, ia pasrah. Ia takut jika dirinya tak kuat. Saat itu perut Dita semakin mulas. Ia terus-menerus mengejan mengeluarkan buah hatinya dari dalam perut. Saat itu ia dikaruniai anak kembar lelaki dan juga perempuan. Dita tersenyum kalau melihat anak-anaknya telah lahir dengan selamat. Meski ia saat itu sempat kehabisan nafas. Untung saja ada Jia. Dia yang bisa menanganinya dengan tenang. Alhamdulillah Mbak Dita, anaknya telah lahir dengan selamat, Mbak. Anak Mbak kembar, cowok sama cewek, Mbak. Ucap Jia terharu melihat Dita yang kelelahan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Jia, kamu sudah bantuin Mbak. Sama-sama Mbak. Ini Mbak anaknya, ucap Jia. Ia memberikan anaknya agar di samping kanan kirinya ibunya. Dita bernafas lega karena ia tak perlu pergi ke rumah sakit atau memanggil dukun bayi untuk membantu proses persalinannya. Singkatnya 3 hari lagi jatuh tempo gajiannya Jia. Dita pun juga pusing memikirkannya. Ia memilih untuk beristirahat terlebih dahulu di kamar Jia. Barulah nanti ia pindah setelah keadaannya mulai membaik. Dita, Dit, ucap Heru memanggil istrinya. Jia pun keluar dari kamarnya. Ia mengatakan jika istrinya berada di kamarnya. Nyari Mbak Dita ya Mas? Tanya Jia. Iya. Di mana dia? Di dalam kamar saya Mas. Temani dulu ya Mas Mbak Ditanya. Dia baru saja melahirkan. Pasti sangat butuh support dari Emas. Saya permisi dulu mau masak. Ucap Jia setelah mengatakan itu ia pun langsung pergi. Tak mau ikut campur dengan urusan mereka. Melahirkan? Bukannya 1 minggu lagi ya? Batin Heru dengan sendirinya. Ia pun mempercepat langkahnya untuk mengecek keadaan dari istrinya. Saat pintu telah dibuka. Mas, akhirnya kamu kesini juga Mas. Panggil Dita dengan suaranya yang lirih. Kamu melahirkan kapan? Kok aku gak dengar? Tanya Heru kepada Dita. Tadi pagi Mas, saat aku masih mau masak Mas. Heru saat itu hanya menganggukkan kepalanya. Mas, nanti pas kamu sudah gajian, aku minta uang ya Mas, 2,5 juta buat bayar Jia sama keperluan lainnya. Ucap Dita sambil memandang Heru yang di sampingnya. Banyak banget buat apa sih? Biasanya juga paling 1,5 juta. Astaga, sedikit Mas. Sekarang biaya listrik juga naik. Sembako juga sudah pada naik Mas. Belum lagi buat bayar pendaftaran sekolah Farhan. Ucap Dita kepada suaminya. Ya sama saja. Mas adanya 1,5 juta doang. Ucap Heru sambil bermain ponselnya. Tapi gajian kamu besar loh Mas, 3,8 juta. Masa gak cukup untuk kamu sendiri Mas sisanya? Sedangkan kamu makan saja udah pasti di rumah. Itu paling cuma buat bayar bensin doang kan Mas? Saudita kepada suaminya. Yang kerja siapa sih? Aku apa kamu? Kalau kamu pengen punya uang banyak, ya kamu juga kerjalah. Enak banget minta-minta doang, ngurusin suami aja kagak. Ucap Heru tersulut emosi. Lalu ia pun pergi meninggalkan Dita sendirian. Tapi Mas, aku tuh istri kamu ya Mas. Ya udah sewajarnya kamu ngasih nafkah ke aku dan anak kata kita Mas. Kalau bukan kamu yang nafkahin, mau siapa lagi Mas? Pakik Dita kepada suaminya. Heru tak mendengarkan ucapan dari Dita. Ia terus saja berjalan keluar tanpa memperdulikannya. Astagfirullah. Sabar ya Allah. Sabar ya nak. Suatu saat Mama pasti bakalan bahagiain kamu. Gumam Dita sambil melihat ke anak-anaknya yang saat itu tertidur dengan pulas. Heru pergi meninggalkan rumah rupanya. Ia pergi ke rumah temannya yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal mereka.
rumahnya yaitu Santo, yang saat itu sedang memandikan burung-burungnya yang langsung mencapai Heru saat dia melihat sahabatnya itu telah datang. Bro, ucap Santo sambil bertos ria dengan Heru. Tumben lo kesini. Pasti lagi ada masalah sama bini lo ya, tebak Santo. Ya gitulah. Susah banget sih. Dia tuh pengennya di ngertiin mulu, tapi ya gitu, dia gak pernah ngertiin gue, ucap Heru yang kini duduk di sampingnya. Santo dan Heru sudah bersahabat sejak bangun kelas 3 SMP. Apapun tak ada yang mereka tutupi. Mereka selalu bertukar cerita meski sekarang mereka mempunyai keluarga masing-masing. Namun Santo juga tak pernah cerita kepada Heru tentang bagaimana suasana di dalam rumah tangganya, karena menurutnya itu semua adalah privasi. Berbanding terbalik dengan Heru, ia malah kerap kali bercerita tentang kehidupan rumah tangganya. Ya elah, emangnya masalah apaan lagi coba? Tanya Santo kepada Heru. Lo tahu kan, setiap gue ngasih dia uang pasti cuma 1,5 juta doang. Nah sekarang dia mintanya 2,5 juta. Mentang-mentang dia tahu gajian gue udah naik, dia juga minta uang bulannya juga naik. Gue yang kerja malah dapat dikit doang uangnya, jawab Heru menjelaskan. Lo bego apa gimana sih? Wajar lah istri lo minta lebih. Gajian lo kan nambah, kebutuhan pasti juga nambah. Apalagi semua biaya listrik, sembako, semuanya naik Her. Belum lagi lo bayar ART lo, ucap Santo kepada Heru. Tapi walaupun rumah lo gede, kok pengeluaran lo sedikit banget sih? Tanya Heru kepada Santo. Astaga, lo jangan bandingin ke gue kali. Rumah gue gede tapi gue juga gak nyewa pembantu kali. Semuanya dikerjain bareng-bareng. Kalau istri gue nyuci, ya gue yang jemur baju. Kalau istri gue yang masak, ya gue yang nyuci piring. Gitu, ya jelas beda lah. Apalagi gue belum juga dikarunia anak sampai sekarang. Ya jadi buat apa nyewa pembantu? Kecuali kalau aku udah punya anak, baru gue nyewa pembantu, biar gak terlalu capek, jawab Santo sedikit sewa dengan akal pikiran Heru. Gak tau dah, gue pusing. Mana anak kembar gue baru lahir hari ini lagi, tambah pusing gue entah-entah, ucap Heru menatap langit yang cerah. Berarti lo punya anak 3 sekarang? Tanya Santo tak percaya. Iya. Kalau gitu sih gue dukung istri lo. Bayangin aja ya, anak lo sekarang sudah 3, belum lagi tambah pembantu, biaya rumah, dan lain-lain. Pasti banyak Her, saut Santo kepada Heru. Heru kebingungan karena uang gajiannya cuma tersisa 1,8 juta saja. Makanya ia keberatan istrinya meminta gaji lebih kepadanya. Duh, gimana ya? Masa yang 1,5 jutanya gue kasih ke dia, 300 ribu mana cukup buat masang lagi? Batin Heru yang terus kepikiran. Ternyata uang Heru habis karena untuk judi online. Jadi ia sekarang kebingungan untuk menutup kekurangan uangnya. Akhirnya terlintas di pikiran Heru untuk meminjam uang secara online. Ia pun mencari tahu nama aplikasinya dan setelahnya ia mendownload. Ia langsung meminjam sebesar 5 juta rupiah. Setelah terkonfirmasi ia pun tersenyum lega. Akhirnya ia tak pusing lagi memikirkan bagaimana nanti jika istrinya minta uang lagi kepadanya. Kalau gitu, thanks ya bro, udah dengerin curhatan gue. Gue balik dulu ya. Pamit Heru, ia pun menepuk pundak Santo. Oke deh, hati-hati ya bro, saut Santo. Setelah pergi dari rumah Santo, Heru pergi ke ATM untuk menarik uang yang barusan dipinjamnya dari sebuah aplikasi. Lalu ia pun kembali ke rumah langsung. Saat tiba di rumah, ia disambut dengan istrinya yang masih menyusui anak keduanya. Mas, uang bulanannya mana mas? Tanya Dita saat melihat suaminya yang baru saja masuk ke rumah. Tenang, nih 3 juta. Udah kan? Mas lebihin tuh biar kamu senang, ucap Heru sambil menyerahkan uangnya. Iya, makasih ya mas. Itu di meja udah ada makanan mas. Kalau mau makan minta ambilin J aja ya mas. Aku masih ribet ngurusin anak, ucap Dita kepada suaminya. Iya.
Ia pun langsung menyiapkan makanannya sendiri, lalu menyantapnya dengan tenang. Setelah tadi ia meminjam uang, sisa uangnya itu ia gunakan untuk bermain judi online lagi. Tapi berkali-kali ia kalah hingga uangnya terkuras habis. Kalah lagi. Kalau gini bisa bangkrut nih gue. Udah dulu deh, nunggu nanti gajian aja baru main lagi, gumam Heru dengan kesal. Ia meletakkan ponselnya di meja makan, lalu ia menaruh piringnya di wastafel terlebih dahulu. Setelah selesai makan, ia pun kembali lagi ke ruang tamu untuk bersantai. Heru ini bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kotanya. Tiap bulannya ia mendapat gaji pokok sebesar 3,8 juta. Tetapi uangnya itu seringkali habis karena ia pergunakan untuk bermain judi online. Hingga singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, keluarga Heru saat itu mengalami krisis ekonomi. Rumah mereka didatangi rentenir untuk menagih tagihan hutang-hutang dari Heru. Sedangkan pada saat itu, Heru masih bekerja. Akhirnya Dita pun mencoba berbicara pelan-pelan kepada kedua rentenir itu untuk kembali menagih nanti jika suaminya sudah pulang. Untung saja rentenir itu pun mengerti. Lalu mereka meninggalkan tempat itu. Bukannya gaji Mas Heru gede ya? Kok bisa-bisa sih dia sampai pinjam uang 5 juta? Mana dari aplikasi lagi? Aku harus menanyakannya jika dia pulang nanti, batin Dita dengan terheran. Sore hari pun telah tiba. Heru pulang ke rumah tepat pada pukul 4 sore. Sesampainya di rumah, ia langsung menyandarkan tubuhnya ke sofa di ruang tamu. Leganya, gumam Heru saat baru pulang. Mas, ngapain kamu pinjam uang dari aplikasi sih mas? Emang gajian kamu kurang? Bisa gak sih? Tanyanya tuh nanti saja. Aku baru pulang loh. Aku capek kerja, ucap Heru sambil memejamkan matanya. Kamu pikir aku gak capek mas? Aku juga capek mas. Aku urus 3 anak sekaligus. Sekarang Ji hanya fokus ke urusan dapur sama rumah mas. Sedangkan kamu kerja buat nafkahi kita. Tapi ingat gak kamu tiap ngasih uang ke aku mas? Semenjak beberapa bulan terakhir, kamu ngasih aku berapa mas? Aku pusing mas. Mau dapat uang dari mana lagi? Belum lagi didatengin rentenir lagi hutang kamu, ucap Dita berapi-api. Ia luapkan semua amarahnya. Kamu mau tahu uangnya buat apa? Uangnya buat habis main judi online. Aplikasi yang sering kamu lihat itu aplikasi judi online. Puas kamu. Saudara yang tak kalah seru dari istrinya. Tapi apa hasilnya mas? Kalah terus kan? Udah deh mas, mending stop saja. Mending uangnya ditabung aja mas, buat kebutuhan kita sehari-hari, pinta Dita kepada suaminya. Stop, itu gak bakalan. Kamu percayakan dengan kata-kata, kegagalan ialah kunci keberhasilan. Tapi kan kamu gagal terus mas. Udahlah, debat sama kamu itu gak ada habisnya. Saud Heru lalu meninggalkan istrinya. Selalu aja begitu. Aku capek kalau gini terus mas. Apa aku bisa aja sama Mas Heru? Mungkin Tuhan murka karena Mas Heru. Jadinya rezeki keluargaku jadi seret. Gak seperti dulu lagi waktu awal menikah. Ibu Dita. Sebenarnya Dita sudah lama tahu jika suaminya sering jajan di luar dan juga bermain judi online lewat temannya yang sering mengabarinya. Tapi ia tak pernah percaya dengan omongan temannya yang sering kali memergoki suaminya. Dita baru percaya jika ia mendengar pengakuannya langsung dari mulut Heru. Aku nyesel. Seharusnya dari awal aku percaya sama temanku. Ia tak mau terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dita kembali masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Ia berbaring di samping kedua anaknya yang masih bayi. Maafin mama ya dek, kelahiran kamu kali ini kurang tercukupi, gumam Dita sambil mencium kening kedua bayi kembarnya. Entah kenapa kali ini ia merasa gagal menjadi seorang ibu. Kelahiran anaknya kali ini membuat Dita mengalami baby blues. Ia capek. Ia merasa memikul bebannya sendirian. Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Jika ia meminta uang kepada kedua orang tuanya yang ada di kampung, pasti membuat orang tuanya kepikiran. Karena pasti mereka pikir jika Dita tak bahagia dengan suaminya.
Dita pun memilih memendamnya sendiri. Ia harus mencoba lebih sabar lagi menghadapi segala cobaan yang dialami oleh keluarganya. Seiring berjalannya waktu, kini kedua anak kembar Dita sudah berusia 10 bulan. Kehidupannya juga masih sama seperti itu-itu saja. Tidak ada yang berubah. Untungnya ART Dita mengerti kondisi perekonomian mereka. Jadi ia tak banyak protes jika Dita hanya memasak makanannya sedikit. Pada suatu hari, Dita mau membeli susu formula untuk anak-anaknya, tetapi ia tak memiliki uang cash lagi. Ia pun berniat untuk mengambil uangnya terlebih dahulu di ATM terdekat. Dan sekaligus ia mau mengecek saldo milik suaminya. Pakai uangnya Mas aja kali ya. Mumpung dia gak tahu, aku juga punya uang simpanan. Jadi uang simpananku gunakan nanti saja jika aku benar-benar tak memegang uang sepeser pun. Gumam Dita di tengah perjalanan. Setelah sampai di ATM, ia pun langsung mengeceknya. Betapa terkejutnya ia setelah mendapati nominal yang tertera di mesin itu. Apa? Sisa 800 ribu? Bukannya Mas baru saja gajian kemarin ya? Kemana uang 3 jutanya itu? Batin Dita meluap-luap. Ia marah kepada suaminya padahal baru gajian 2 hari yang lalu. Tetapi sekarang uangnya sudah tersisa 800 ribu. Dan suaminya pun tidak memberitahunya sama sekali. Saat itu Dita pun langsung menelpon suaminya. Meski suaminya masih bekerja, ia tetap harus meluruskan masalah ini sesegera mungkin. Mas, uang 3 jutanya kamu kemanain Mas? Kok cuma sisa 800 ribu doang? Tanya Dita dengan nada meninggi. Bisa gak sih? Gak usah gas gitu ngomongnya. Saud Heru di seberang telepon. Iya, kamu kemanain uangnya Mas? Buat apa? Kenapa kamu gak bilang ke aku dulu? Saat Dita sedang menyerocos, Heru mematikan teleponnya sepihak. Ia malu karena dilihatin oleh teman kerjanya yang lain. Dita tak tinggal diam, ia pun terus-menerus menelpon suaminya itu. Namun sudah berkali-kali tak kunjung diangkat sampai teman kerja Heru pun menegurnya untuk mengangkat terlebih dahulu, karena itu mengganggu para pekerja yang lainnya. Her, angkat dulu Her teleponnya, biar gak bunyi terus. Iya ya, sorry ya. Gue izin ke belakang dulu mau angkat telepon, ucap Heru lalu ia pergi ke toilet untuk mengangkatnya. Setelah puluhan kali Dita menelepon, akhirnya diangkat juga oleh Heru. Apa sih Dit? Bisa gak sih gak ganggu Mas dulu? Mas lagi kerja. Ini juga kan demi kebaikan keluarga kita, ucap Heru di serbang telepon. Pulang sekarang Mas, atau aku bakar anak-anak kita, ancam Dita kepada Heru. Heru sangat shock mendengarnya, sampai ia memelototkan kedua bola matanya. Jangan gila ya kamu Dit. Oke gak apa-apa. Kalau kamu gak mau pulang sekarang juga, biar ku singkirkan anak kita sendiri. Saud Dita yang telah diselimuti oleh amarah. Ia pun mematikan teleponnya secara sepihak. Akal pikirannya sudah berjalan tak seperti biasanya. Kali ini Dita benar-benar marah dengan suaminya. Apalagi saat ia mengajukan perceraian. Dia tidak diproses-proses sampai beberapa bulan. Dan sekalinya sudah diproses, Heru malah membakar kertas itu. Jujur saja sekarang Dita sudah berada di titik terlelahnya. Ia lelah harus mengurusi ketiga anaknya sendiri, sedangkan Heru sama sekali tak mau membantunya. Hari-harinya hanya makan tidur kerja, tetapi uang bulanannya tiap bulan terus saja berkurang. Ditambah lagi saat ini malah uang bulanannya hanya tersisa 800 ribu. Dita pun merasa capek mengurusi semuanya, tetapi tak ada support dari suaminya. Justru malah ia yang membuatnya tambah hancur. Dita pun kebingungan karena kondisi ekonomi mereka yang semakin memburuk, sedangkan kebutuhan mereka juga sangat banyak. Setelah mematikan teleponnya secara sepihak, Dita langsung pulang ke rumah. Tetapi sebelumnya ia membeli bensin terlebih dahulu di salah satu SPBU. Ia membawanya menggunakan botol yang berukuran kurang lebih 1,5 liter. Heru pun sangat kebingungan. Ia takut jika Dita melakukan hal keji itu terhadap anaknya. Akhirnya ia pun kabur dari tempat kerjanya melalui gerbang belakang. Ia tahu jika ia izin pasti atasannya tidak memberinya izin. Jadi ia pun memilih untuk kabur daripada anaknya dibakar hidup-hidup oleh istrinya. Singkatnya kurang lebih ada 30 menit lamanya perjalanan dari tempat Heru bekerja sampai ke rumahnya.
Setelah sampai di rumah, ia tak mendapati ada siapapun di teras. Padahal biasanya anak-anaknya itu bermain di luar rumah. Heru semakin panik, ia takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Ia pun buru-buru masuk ke dalam rumah. Heru lalu meneriaki istrinya. "Dita, kamu di mana, Dita?" panggil Heru dengan berteriak. "Akhirnya kamu pulang juga, Mas," ucap Dita yang baru saja keluar dari kamarnya. "Jia, kamu bawa anak-anak pergi dari rumah ini sejauh mungkin. Jangan di sini. Kamu sudah amankan kan tas yang tadi?" "Iya, sudah, Mbak. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Mbak." Dita mengangguk. Jia pun menuruti apa kata majikannya. Ia keluar rumah membawa ketiga anaknya, Dita dan Heru. Heru menatap kepergian Jia dengan ketiga anaknya dengan bingung. Saking takutnya dengan kemarahan Dita, Jia sampai lupa menutup pintu rumah. "Kamu kemana kan anak-anak kita?" "Bukan urusanmu ya, Mas," jawab Dita dengan ketus. "Uang 3 juta di mana, Mas? Kenapa tersisa 800 ribu? Kau apakan uang itu? Kau buat judi online lagi ya? Kau kan tahu, Mas, ekonomi kita masih susah, berantakan. Tetapi kamu malah menggunakannya untuk hal yang tidak penting." "Kalau uang itu aku buat judo lagi. Memangnya kenapa? Mau apa kamu, ah? Marah kamu denganku? Memangnya yang selama ini bekerja mati-matian siapa? Aku atau kamu? Aku kan? Aku yang bekerja. Aku yang mencari uang. Wajarlah jika aku gunakan uang itu untuk bersenang-senang. Lagi pula, selama sebulan aku tidak bersenang-senang. Jadi kugunakanlah uang itu untuk kesenangan diriku sendiri saat gajian tiba," saud Heru yang tak kalah seru dari istrinya. Tetangga yang mendengarnya pun saling berpandangan. Mereka berpikiran yang tidak-tidak, apalagi hanya ada mereka berdua di dalam rumah. Jia dan ketiga anaknya menunggu pertengkaran mereka selesai di warung depan rumah mereka. Entah kenapa Jia merasa malu jika ada yang bertanya kepada dirinya tentang masalah majikannya itu. Ia pun memilih tak membalas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. "Ya Allah, semoga masalah mereka segera selesai. Kasihan anak-anaknya Mbak Dita," batin Jia sambil memeluk erat ketiga anaknya. "Hei, dengar ya, aku tak pernah melarangmu untuk bersenang-senang. Tapi kau pikirkanlah masa depan anak-anak kita, Mas. Mau dikasih makan apa nanti jika kita terus saja kekurangan seperti ini, Mas? Kau harusnya pun tahu mana yang baik, mana yang salah," ucap Dita dengan marah. Saat itu Heru pun menampar pipi kanan Dita dengan keras hingga berbunyi nyaring dan meninggalkan bekas merah di pipinya. "Plak. Diam ya kau, Dita. Harusnya kau bersyukur aku masih bisa memberimu uang. Jika bukan demi anak kita, aku tak sudi menafkahi wanita jelek sepertimu lagi," ucap Heru dengan matanya yang melotot. "Oh, jadi gitu ya katamu? Kau mengataiku jelek? Apa selama ini kau membahagiakanku, Mas? Apa selama ini kau menafkahiku dengan cukup? Apa selama ini kau mengizinkanku untuk merawat diri, Mas? Hah?" Ucapan Dita terpotong. Kini Heru beralih menampar pipi kiri Dita. "Cukup. Daripada aku memberimu uang, lebih baik aku membayar wanita lain untuk mencukupi kebutuhan batinku," pekik Heru dengan marah. "Oh, jadi itu alasannya mengapa kau mau merawatku dengan layak dan lebih baik membayar wanita lain. Hahaha, dasar lelaki gak tahu diri. Menyesal aku percaya dengan omongan manismu di saat dulu, Mas. Andai saja aku dulu memilih lelaki yang lebih mapan darimu, pasti hidupku lebih terjamin. Sayangnya dengan bodohnya, aku lebih memilihmu, lelaki yang aku cintai mati-matian," ucap Dita menantangi sambil menuding Heru dengan jari telunjuknya. "Diam ya lo, gak usah banyak omong," saud Heru dengan marah. Ia mendorong tubuh Dita ke belakang hingga membentur sudut dinding yang lancip. Pekik Dita merasa kesakitan. Ia meraba punggung belakangnya. Ternyata akibat benturan yang keras menyebabkannya mengeluarkan darah. "Rasakan itu. Itulah akibatnya jika kamu terus saja melawan suamimu," ucap Heru dengan puas. Saat itu ia pun mencari sebuah tali di dapur.
Tetapi ia tak sengaja melihat sebotol bensin yang tadi dibeli oleh Dita di bawah kolong meja makan. Heru pun mengambil tali dan botol yang berisi bensin itu. Diikatnya tubuh Dita menggunakan tambang yang berukuran besar. Heru mengikatnya dengan kencang hingga tubuh Dita mengeluarkan bunyi retakan tulang belulangnya. Setelah mengikatnya, Heru mengambil botol itu. Lalu disiramkannya bensin itu ke tubuh Dita. Ia pun mengambil beberapa lembar tisu lalu dibakarnya menggunakan korek api yang ia simpan di sakunya. Tisu yang telah ia bakar ia lemparkan ke arah tubuh Dita. Api pun menyala dengan dahsyat, membakar seluruh tubuh Dita. Dita pun langsung mengerang kesakitan. Tolong, sakit, tolong, pekik Dita dengan ketakutan. Itulah akibatnya jika kamu terus melawan suamimu, ucap Heru diiringi tawanya yang menggelegar. Ia sekarang malah merasa puas karena istrinya yang bawel itu telah berhasil dibakar dengan tangannya sendiri. Tetapi setelahnya, ia menyadari jika itu telah terjadi di luar dugaannya. Heru pun saat itu kalang kabut, ia berusaha melarikan diri dengan harapan tidak ada yang memergokinya. Sementara para warga yang ada di warung mendengar teriakan dari rumah Dita dan juga diiringi dengan bau asap bakaran. Mereka saling pandang satu sama lain. Lalu setelahnya mereka semua berbondong-bondong mengecek ke rumah Dita. Tetapi saat mereka mau masuk ke dalam rumah, para warga berpapasan dengan Heru yang mau melarikan diri. Sontak mereka semua menghadangnya dan Heru berhasil diamankan di rumah Pak RT. Sedangkan para warga yang lainnya membantu memadamkan api. Para warga berbolak-balik membawa seember air. Mereka berusaha memadamkan api. Setelah sekian lama, akhirnya api tersebut pun berhasil dimadamkan. Meski kini tubuh Dita sudah terbakar 80%, tetapi mereka semua dengan sigap langsung membawanya ke rumah sakit untuk ditangani terlebih dahulu. Karena Dita masih bisa bernafas meski nafasnya itu susah, dan nafasnya pun juga pendek-pendek. Pihak rumah sakit sudah melakukan yang terbaik, namun sayangnya nyawa Dita tak berhasil untuk diselamatkan. Kini kematiannya begitu tragis dengan teganya suaminya itu membakar istrinya hidup-hidup. Padahal istrinya tadi hanya mengancamnya supaya suaminya mau pulang dan juga menyelesaikan masalahnya di hari itu juga. Saat itu ia berniat membeli bensin untuk berjaga-jaga dikala suaminya berbuat macam-macam dengannya. Tapi takdir malah berkata lain. Kini malah tubuh Dita yang dibakar suaminya dengan hidup-hidup. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.